Oke, lanjut lagi di episode operasi bentuk akar ya. Jadi materi ini merupakan episode lanjutan dari setelahnya itu topik pangkat yang udah dibahas 2 episode ya. Nah, sekarang lanjut ke operasi bentuk akar. Apa itu bentuk akarnya dulu ya? Oke, sajiin ada 3 contoh nih, ada akar 4, akar 9, akar 16. Sorry, sebetulnya bukan akar doang ya, kurang lengkap. Jadi harus ada keterangan akar kuadrat di sini tuh. Jadi maksudnya adalah si akar kuadrat dari 4 tuh ditulis kayak begini. Itu seperti yang waktu di SD pernah dibahas itu kan hasilnya adalah 2 ya. Kenapa 2? Karena kita tahu kalau 2 pangkat 2 itu adalah 4 ya. 2 pangkat 2 itu adalah 4. Jadi kebalikan dari pangkat gitu ya, ini tuh si akar kuadrat. Terus akar kuadrat dari 9 itu kan berarti jadi 9 ya. Kenapa? Karena 3 pangkat 2 itu 9. 16 juga sama gitu ya. Jadi akar kuadrat ini sebetulnya sudah kalian pernah bahas di SD gitu ya. Tapi untuk akar pangkat 3 biasanya tuh ditulisnya kayak gini. Misalnya akar pangkat 3 dari 8. Nah, kalian diminta untuk mencari tahu perkalian yang bilangnya itu sama yang dilakukan sebanyak 3 kali gitu ya di sini tuh. Berapa angka yang sama yang dikalikan sebanyak 3 kali itu hasilnya 8. Itu 2 kan ya. Kenapa? Karena 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya 8. Terus ada juga misalnya akar pangkat 4 dari 16 misalnya. Berarti kalian cari tahu bilangan yang sama yang dikalikan berulang sebanyak 4 kali gitu ya. Ya 2 juga ya, 2 karena 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu adalah 16. Nah, gitu ya. Jadi akar pangkat 4 dari 16 itu 2. Ini juga ya sama ya prinsipnya tadi, cari perkalian berulang sebanyak 2 kali yang angkanya sama yang ketika dikaliin itu hasilnya jadi 4 gitu ya, yaitu 2 ya. Terus tadi juga 9 perkalian berulangnya kan dari 3 kali 3 ya, atau 3 kuadrat. Jadi akar kuadrat dari 9 itu 3. Untuk penulisannya biasanya akar kuadrat itu nggak seperti yang ini ya. Ini kan akar pangkatnya itu dituliskannya akar pangkat 3 atau akar pangkat 4. Kalau akar pangkat 2 itu nggak dituliskan biasanya. Tapi ada juga beberapa textbook yang memang nulisin si akar pangkat 2 ini. Itu angka 2-nya ditulisin. Tapi umumnya memang tidak dituliskan. Jadi begitu aja ya. Jadi kalau misalkan ada bentuk akar begitu aja itu artinya adalah akar kuadrat ya. Contoh lain misalnya di sini nih. Jadi sebelum ke sana, Pak Oki sajikan dulu di sini bilangan kuadrat. Kita tahu kalau satu kuadrat itu hasilnya 1 ya, diperoleh dari 1 kali 1, 2. Pangkat 2 itu juga 2 kali 2 jadi 4. 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 jadi 9 dan seterusnya ya. Nah, baiknya memang kalau untuk di materi ini kalian bisa hafal minimal 1 sampai 10 aja ya, bilangan kuadrat ini nih yang ada 10 gitu, karena nanti untuk mempermudah pas menghitung akar pangkat 2. Jadi kebalikan dari bilangan kuadrat ini nih ya. Jadi akar kuadrat dari 1 itu kan 1 ya. Akar kuadrat dari 4 itu 2, akar kuadrat dari 9 3 dan seterusnya ya. Gitu. Jadi kebalikan dari si bilangan berpangkat 2 tadi. Nah, kita akan fokus ke akar pangkat 2 aja sekarang ya. Konsep bentuk akar. Jadi berapakah akar 3, akar kuadrat 3, akar kuadrat 5, 6 atau 7? Kalau kita mau cari tahu bisa gunakan tabel yang tadi ya. Tapi masalahnya ternyata tidak semua bilangan yang ada di sini tuh hasil akarnya tuh bulat gitu. Di sini akar kuadrat dari 4 kan 2. Nah, enggak, dari 4 tuh langsung loncat ke 9 di sini ya. Jadi tidak ada akar pangkat 3 di sini ya, akar kuadrat pangkat 3 di sini. Jadi kita nggak tahu nih nilai ini tuh hasil bulatnya nggak ada ya. Akar 5 pun nggak ada, akar 6 juga, akar 7 apalagi ya. Jadi hanya beberapa aja yang ada di tampilan sini nih. Sehingga untuk konsep bentuk akar sebetulnya itu bukan yang berarti harus ada gambar akar-akar begini ya, bukan. Jadi bentuk akar itu adalah bentuk yang seperti ini ya. Jadi bilangan-bilangan
irasional yang tidak ada hasil bulatnya nih ya. Ini bentuk akar tuh contohnya ini. Ada juga akar 13, akar 11. Pokoknya bilangan-bilangan bentuk akar yang tidak terada di sini lah ya, dan seterusnya. Sip. Terus manakah coba yang merupakan bentuk akar? Untuk pemahaman lebih lanjut ya coba sini nih. Akar 64. Kalian kalau misalkan mau memastikan ini merupakan bentuk akar atau bukan, tinggal lihat aja gampangnya, tinggal lihat aja di sebelah kanan ini ada akar 64 atau enggak. Kalau ada akar 64 di sini ya berarti dia bukan bentuk akar. Terus kalau akar 40, akar kuadrat 40 di sini enggak ada ya. Ya udah berarti dia bentuk akar. Akar 49 ada enggak? Ada, jadi dia bukan ya. Akar 36 ada. Ini bukan juga berarti. Akar 28 nggak ada. Kalau nggak ada dia berarti bentuk akar ya. Jadi kebalikannya, akar kuadrat dari 63 nggak ada di sini berarti dia bentuk akar. Oke, ada 3 bentuk akar di sini ya. Akar 40, akar 28, akar 63. Karena mereka tidak ada hasil bulatnya. Gitu ya prinsipnya kayak gitu. Coba kita lanjut. Nah, ada topik tentang menyederhanakan bentuk akar. Jadi di sini tuh kalian diminta untuk memecah si bentuk akar kuadrat ini, ya ada 3 ini, menjadi ke bentuk yang lebih sederhana. Sederhana dalam artian sederhana matematika nih ya. Kita coba cari faktor perkalian 15. 15 itu kan 3 kali 5 ya. Nah, kalian boleh memecah ini, pecah bentuk akarnya jadi akar 3 kali akar 5 boleh. Nah, kalau misalnya ada di salah satu ini ya, salah satu dari ini atau ini yang bisa ditarik hasil akarnya, maka tuliskan aja hasilnya. Tapi kebetulan di sini akar 3 maupun akar 5 kan dua-duanya kan tidak ada hasil akar bulatnya. Jadi ya udah, ini tidak bisa disederhanakan bentuk akar 15, itu udah yang bentuk paling sederhana berarti. Kita lanjut ke akar 24. Akar 24 itu kan perkalian dari 4 kali 6. Nah, kalian boleh memisahkan bentuk akarnya ini jadi akar 4 kali akar 6. Nah, karena kebetulan nih akar 4-nya itu bisa kalian cari hasilnya, akar 4 itu kan 2 ya. Nah, berarti jadi hasilnya begini. Jadi akar 4-nya itu melebur, menghilang, jadi hasilnya itu akar 2. Kemudian dikaliin dengan akar 6, tinggal ditempelin aja sih angkanya ya, jadi 2 akar 6 dibacanya. Lagi misalnya, coba 50 gimana cara menyederhanakannya? Kalian tinggal cari faktor perkalian dari 50, contohnya 25 kali 2. Nah, berarti kan 25 dipisah sama 2 ya, jadi kayak begini ya. Kita tahu akar 25 itu adalah 5 ya, berarti bisa ditulis jadi 5 akar 2 ini harusnya ya. Aduh maaf, ini bukan 6, sorry guys, ini salah ya, harusnya 2 ya, 5 akar 2. Mungkin ada yang nanya, Pak, kan akar 50 itu 50-nya bisa ditulis jadi perkalian 10 dengan 5, karena 10 kali 5 kan 50 juga. Ya, sebetulnya memang boleh 10 sama 5, tapi ketika kalian pisahkan si 10 sama 5-nya jadi kayak gini ya, akar kuadrat 10 kali akar 5, ini tidak ada salah satu pun atau satu pun di situ yang bisa ditarik hasil bulatnya ya, akarnya itu nggak ada. Akar 10 kan nggak ada ya hasil bulatnya, akar 5 juga apalagi. Jadi kita nggak milih yang 10 sama 5 perkaliannya, kita pilih yang 25 kali 2. Kenapa? Karena 25-nya kita bisa tarik akarnya itu 5 gitu ya. Jadi ketika kalian mau memilih bilangan faktor yang dikalikannya tadi, maka pilih yang salah satunya itu bisa ditarik akarnya, hasil akarnya. Ya tadi juga sama ya, yang 24 itu kan bisa aja kita tulis jadi perkalian dari 8 sama 3. Ya tapi kalau misalkan kita tarik akar dari 8 ataupun 3 itu keduanya nggak ada yang bisa dihasilkan. Jadi pilihnya 4 sama 6. Oke gitu ya. Biar lebih ngerti, kita coba lanjut ke sebelum ke sana. Jadi tadi prinsipnya ketika mau memecah si bentuk akarnya ya, perkalian bentuk akarnya itu yang ini contohnya 15, 24 atau 50,
maka untuk pemecahannya atau bilangan yang dipisahkannya tadi harus dua-duanya positif ya, tidak boleh salah satunya negatif. Maksudnya gini, misal akar 24, Pak saya mah mau ngide aja di sini ya, negatif 4 sama negatif 6. Karena apa Pak? Karena 4 sama 6, negatif 4 sama 6 kalau dikalikan itu kan jadi positif 24 nya. Ini nggak boleh ya, haram. Akan ada masalah di kelanjutannya kalau misalkan tidak memenuhi syarat yang ini ya. Oke, nah sekarang kita coba soal yang lainnya. Coba kita mau sederhanain akar kuadrat dari 8. Kak Paugi ganti dulu pensil warnanya jadi warna merah aja coba ya. Oke. Nah, misalkan akar kuadrat dari 8. 8 itu kan bisa aja perkalian 1 kali 8 atau 2 kali 4 ya. Udah ya. 2 kali 4 berarti ya. Kita pisah ini berarti jadi perkalian 4 sama 2 ya. Kita tahu akar 4 itu kan bisa ditarik akarnya jadi 2 ya. Akar 4 jadi 2 akar 2 yang ini nih. Udah selesai. 12 bisa aja perkalian 6 kali 2 atau 4 kali 3 kan ya. Pilih yang mana berarti? Jelas pilih yang kedua ini ya, yang ini nih 4 sama 3 ya. Kenapa enggak 6 sama 2? Karena akar 6 sama akar 2 masing-masing tidak bisa diakarkan ya. Jadi kita pilih yang akar 4 sama akar 3. Ini 4, kemudian yang ini 3. Jadi akar 4-nya bisa ditarik akhirnya jadi 2 ya. Jadi di sini hasilnya 2 akar 3. Lanjut, 45. Kalau 45 perkaliannya bisa 15 kali 3 kan ya, atau 9 kali 5. Jelas di sini pilihnya 9 sama 5 ya, karena 9-nya kan bisa ditarik akar ya. 9 sama 5, akar 9 itu kan 3 ya, jadi 3 akar 5 gitu. Sip. Pak gimana kalau misalkan bentuk pecahan desimal begini? Ya kita ubah aja dia jadi pecahan biasa. 0,25 itu kan 25 per 100 kan ya. Nah di sini ada aturan yang membolehkan untuk memecah si bentuk akarnya. Jadi akar 25 per akar 100. Boleh nih kayak gini. Kita tahu akar 25 itu kan 5 ya. Jadi di sini ya 5 per 100 di akar kuadratin berarti jadi 10. 5 per 10 deh hasilnya. Masih bisa disederhanain ya, bagi 5 keduanya ya berarti jadi 1 per 2 ya. Nah itu hasilnya. Gitu guys ya untuk penyelesaian penyederhanaan bentuk akar. Fungsinya nanti untuk apa? Nanti biasanya untuk mengoperasikan bilangan-bilangan kayak gini gitu ya. Jadi nanti di ilmu pengetahuan yang berkaitan hitungannya dengan bentuk akar kayak gini, maka aturan hitung yang bisa digunakan adalah yang Pak Wi jelasin sekarang gitu ya. Oke, coba kita lanjut slide berikutnya. Oke, ini skip aja. Coba sendiri yang akar 20, akar 32, 18 dan 27. Pak Wi bahas aja di sini lah ya. 20 udah jelas itu kan perkaliannya yang kita pilih jangan 2 kali 10 ya. Pilihnya 4 kali 5. 4 kali 5 kan bisa dipecah jadi 4 sama 5. Bentuk akarnya sehingga jadi 2 akar 5. Karena akar 4-nya itu kan 2. Akar 32 itu berarti kan 16 kali 2 pilihnya. Ya dari sekian bilangan faktornya ya, 8 sama 4 pun bisa dikaliin 32. Tapi lebih besar bilangan kuadrat yang bisa ditarik akarnya itu lebih sederhana, lebih bagus. 16 sama 2 ya, pilihnya 16 sama 2 berarti jadi 4 akar 2. Mungkin Pogi belum jelaskan yang 32 ini ya. Bisa aja kalian ada yang ngerjain kayak gini. Akar 8 sama akar 4 aja dulu lah ya, biar di depan posisinya sama 8 kayak gini. 4 kali 8 pun hasilnya 32 dan kebetulan 4 juga bisa ditarik akarnya yaitu 2 ya. Jadi 2 akar 8. Tapi ini belum final hasil bentuk sederhananya banget. Kalian masih bisa pecah lagi si 8-nya yaitu jadi 4 akar 2. Kenapa? Kalian 4 kali 2 kan 8 ya. Ini 2 yang tadi di awal masih nempel di situ ya. Jadi Pogi masih tuliskan akar 4 kan jadi 2 ya. Jadi 2 kali 2
kali akar 2. 2 kali 2 berapa? 4. 4 akar 2. Nah ini maksud Pak gitu. Sama aja kan hasilnya sama ini ya. Cuman untuk cara yang ini karena bilangannya kecil ya, 8 sama 4, maka harus ada proses yang lebih lanjut lagi ke sininya gitu ya. Jadi ketika kalian hafal bilangan yang lebih besarnya, disarankan bisa pilih bilangan kuadrat yang besar. Tapi kalau misalkan nggak hafal ya mungkin bisa pakai cara yang alternatif yang Pak tulis ini gitu ya. Itu untuk yang 32. Sip. Kalau yang akar 18 gimana? Akar 18 sudah tahu ya, pasti itu hasilnya perkalian yang dipakai adalah 9 sama 2. Ya berarti jadi 3 akar 2 dong ya. Akar 9 kan 2, akar 9 kan 3. Akar kuadrat dari 27 kita pilih 9 kali 3 jelas. 9-nya kita tarik akarnya jadi 3 akar 3. Ya. Lanjut. Yang ini 48, kalian bisa pilih 16 kali 3 ya, atau kalian mau berproses yaitu 4 kali 12 bisa ya. Tapi sarankan 16 kali 3 aja ya, karena akar 16-nya itu 4 gitu. 4 nanti 4 akar 3. Akar kuadrat dari 45 9 kali 5 gitu ya. Akar kuadrat dari 108 kalian bisa pilih 49 kali 2. Kemudian yang 0,32 ini kalian bisa tulis kayak gini ya, ubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Terus kemudian masing-masing dikasih akarnya dipecah begini. Akar 100 kan kita tahu 10 ya, tapi akar 32 kalian harus sederhanakan seperti yang soal sebelumnya. 32 itu kan perkalian dari 16 sama 2 nih, dipecah kayak gini. Akar 16-nya itu kan 4, jadi 4 akar 2 per 10. 4 per 10 ini boleh dicoret jadi 2 akar 2 per 5 gitu ya. Pak, kenapa nyoretnya nggak sama angka 2 yang dalam akar ini? Nggak boleh ya. Jadi kalau misalkan kalian mau mencoret dengan yang bawah, harus dengan bentuk akarnya lagi. Contoh misalnya 4 akar 3 per 6 akar 9 misalnya. Nah 4 sama 6 coretnya tuh ya, luar sama luar, jadi di sini 2 sama 3 ya sisanya. Terus yang 3 sama 9 ini jadi 1, ini 3, jadi di sini 2 akar 1 per 3 akar 3, atau akar 1 kan 1 ya, jadi 2 aja, 2 3 akar 3 gitu ya. Sip. Sepertinya untuk yang part ini, penjumlahan pengurangan bentuk akar, Pak Ogi akan bahas di video terpisah ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.